Guntur Romli, vonis abal-abal untuk Edi Mulyadi. Hakimnya harus tidak. Hakimnya sangat tidak adil. Dari awal hakimnya sudah jelas keberpihakannya. Ini bukan pengadilan. Persatuan kesatuan bangsa ini. Hakim ingin sudah merusak bangsa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya bacakan kutipan dari Hakim Ketua Adeng Aka. Mengadili, menyatakan terdakwa Edi Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Tapi pertanyaannya, mengapa vonis Edi Mulyadi hanya 7 bulan 15 hari? Dari mana angka itu didapat oleh hakim? Vonis itu jelas-jelas menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Tidak hanya khususnya pada masyarakat Kalimantan, pada masyarakat Dayak sebagai warga asli Kalimantan, tapi juga pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena menghina Kalimantan berarti juga menghina Indonesia. Edi Mulyadi divonis ringan, hanya 7 bulan 15 hari. Itu pun hakim langsung memerintahkan untuk membebaskan Edi Mulyadi dari tahanan. Masyarakat Dayak yang menghadiri sidang itu langsung bereaksi keras. Mereka menolak dan meluapkan kekecewaannya. Ini jelas vonis abal-abal, karena jaksa menuntut Edi Mulyadi 4 tahun penjara, tapi hakim menjatuhkan vonis yang didiskon besar-besaran. Padahal hakim ketua dalam sidang itu, Adeng Aka, menyatakan Edi Mulyadi bersalah dalam kasus pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Edi Mulyadi divonis ringan, hanya 7 bulan 15 hari. Itu pun hakim langsung memerintahkan untuk membebaskan Edi Mulyadi dari tahanan. Vonis tersebut juga mencoreng lembaga pengadilan yang tidak memberikan jaminan keadilan dalam masyarakat. Apalagi kasus itu menyedot perhatian publik. Secara prosedur, jaksa memang harus banding. Vonis abal-abal tersebut tidak bisa diterima dengan nalar sehat dan hati nurani. Pernyataan Edi Mulyadi telah terbukti menyebabkan kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Masyarakat yang terhina akibat pernyataan Edi Mulyadi itu pun telah patuh menyerahkan kasus ini pada penegak hukum dan proses peradilan. Namun sayangnya, vonisnya pun bisa berpotensi membuat kegaduhan kembali di masyarakat karena tidak adanya rasa keadilan di masyarakat. Saya salut pada masyarakat Dayak yang terus menuntut keadilan dan mempertahankan kehormatannya. Masyarakat Dayak yang menghadiri sidang itu langsung bereaksi keras. Mereka menolak dan meluapkan kekecewaannya. Ini jelas vonis abal-abal, karena jaksa menuntut Edi Mulyadi 4 tahun penjara, tapi hakim menjatuhkan vonis yang didiskon besar-besaran. Saya teringat pada sebaris puisi Sutardi Kalzum Bahri yang berbunyi, "Yang tertusuk padamu berdarah padaku." Pernyataan Edi Mulyadi memang menusuk warga di Kalimantan, tapi yang merasa sakit, yang bisa berdarah tidak hanya warga Kalimantan, tapi semua warga Indonesia. Karena Indonesia tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dibeda-bedakan antara pulau-pulau, antara suku, agama, dan golongan. Karena Indonesia adalah satu. Penghinaan terhadap satu suku di Indonesia, pada satu daerah di Indonesia, berarti penghinaan terhadap Indonesia secara keseluruhan. Karena itu,
Masyarakat Dayak yang merespon vonis Edi Mulyadi dengan kekecewaan dan kemarahan merupakan hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Padahal hakim ketua dalam sidang itu ada yang akan menyatakan Edi Mulyadi bersalah dalam kasus pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Saya bacakan kutipan dari hakim ketua Adeng Aka. Mengadili, menyatakan terdakwa Edi Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Tapi pertanyaannya, mengapa vonis Edi Mulyadi hanya 7 bulan 15 hari? Dari mana angka itu didapat oleh hakim? Vonis itu jelas-jelas menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Tidak hanya khususnya pada masyarakat Kalimantan, pada masyarakat Dayak sebagai warga asli Kalimantan, tapi juga pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena menghina Kalimantan berarti juga menghina Indonesia. Edi Mulyadi divonis ringan, hanya 7 bulan 15 hari. Itu pun hakim langsung memerintahkan untuk membebaskan Edi Mulyadi dari tahanan. Masyarakat Dayak yang menghadiri sidang itu langsung bereaksi keras. Mereka menolak dan meluapkan kekecewaannya. Ini jelas vonis abal-abal, karena jaksa menuntut Edi Mulyadi 4 tahun penjara, tapi hakim menjatuhkan vonis yang didiskon besar-besaran. Padahal hakim ketua dalam sidang itu, Adeng Aka, menyatakan Edi Mulyadi bersalah dalam kasus pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Edi Mulyadi divonis ringan, hanya 7 bulan 15 hari. Itu pun hakim langsung memerintahkan untuk membebaskan Edi Mulyadi dari tahanan. Vonis tersebut juga mencoreng lembaga pengadilan yang tidak memberikan jaminan keadilan dalam masyarakat. Apalagi kasus itu menyedot perhatian publik. Secara prosedur, jaksa memang harus banding. Vonis abal-abal tersebut tidak bisa diterima dengan nalar sehat dan hati nurani. Pernyataan Edi Mulyadi telah terbukti menyebabkan kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Masyarakat yang terhina akibat pernyataan Edi Mulyadi itu pun telah patuh menyerahkan kasus ini pada penegak hukum dan proses peradilan. Namun sayangnya, vonisnya pun bisa berpotensi membuat kegaduhan kembali di masyarakat karena tidak adanya rasa keadilan di masyarakat. Saya salut pada masyarakat Dayak yang terus menuntut keadilan dan mempertahankan kehormatannya. Masyarakat Dayak yang menghadiri sidang itu langsung bereaksi keras. Mereka menolak dan meluapkan kekecewaannya. Ini jelas vonis abal-abal, karena jaksa menuntut Edi Mulyadi 4 tahun penjara, tapi hakim menjatuhkan vonis yang didiskon besar-besaran. Saya teringat pada sebaris puisi Sutardi Kalzum Bahri yang berbunyi, "Yang tertusuk padamu berdarah padaku." Pernyataan Edi Mulyadi memang menusuk warga di Kalimantan, tapi yang merasa sakit, yang bisa berdarah tidak hanya warga Kalimantan, tapi semua warga Indonesia. Karena Indonesia tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dibeda-bedakan antara pulau-pulau, antara suku, agama, dan golongan. Karena Indonesia adalah satu. Penghinaan terhadap satu suku di Indonesia, pada satu daerah di Indonesia, berarti penghinaan terhadap Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, masyarakat Dayak yang merespon vonis Edi Mulyadi dengan kekecewaan dan kemarahan merupakan hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Indonesia tanah air beta pusat